Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi. Saya adalah salah satu mahasiswa STKIP Majinang, jurusan Ekonomi semester 2. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian tenaga pendidik dan kependidikan. Untuk pemenuhan tugas mata kuliah manajemen pendidikan yang diampu oleh Ibu Widya Pratiwi MPD. Pengertian pendidik dan tenaga kependidikan itu, yang pertama, pendidik itu adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan definisi tenaga kependidikan atau pengertian tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, di mana di dalamnya termasuk pendidik. Tenaga kependidikan mencakup pimpinan atau satuan pendidikan, pendidik satuan pendidikan non formal, pengawas satuan pendidikan formal, tenaga perpustakaan, dan lain-lain. Guru atau tenaga pendidik bisa disebut sebagai pendidik. Itu yang pertama, atau jenis-jenis profesi kependidikan itu dalam bidang pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Bab 1 Pasal 1 Ayat 5 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menjunjung penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya pada ayat 6 dijelaskan pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Tenaga kependidikan itu orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, diantaranya kepala satuan pendidikan, yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin satuan pendidikan tersebut kepada satuan pendidikan yang harus mampu melaksanakan peran dan tugasnya sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator, figur, dan mediator. Istilah lain untuk kepala satuan pendidikan adalah kepala sekolah. Kepala sekolah adalah seorang pemimpin pada sebuah sekolah dan merupakan manajer tingkat atas pada sebuah organisasi pendidikan, khususnya SD, SMP, SMA, atau SMK.
Kepala sekolah mempunyai dua peran utama. Pertama sebagai pemimpin institusi bagi para guru, dan kedua memberikan pimpinan dalam manajemen. Kemudian rektor dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pimpinan lembaga perguruan tinggi. Di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2009, Undang-Undang Sisdiknas itu, rektor adalah pemimpin tertinggi perguruan tinggi yang berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan di masing-masing institusi melalui pendidikan dan penelitian, serta memberikan kontribusi maksimal kepada halayak luas. Wakil kepala urusan umumnya itu pendidik yang mempunyai tugas-tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Itu contohnya itu kepala urusan kurikulum. Sedangkan tata usaha adalah tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi instansi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola diantaranya administrasi surat menyurat dan pengarsipan, kepegawaian, peserta didik, keuangan, serta inventaris dan lain-lain. Meliputi laporan juga petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat dan bahan di laporan, pustakawan, seorang yang bekerja di perpustakaan dan membantu orang menemukan buku, majalah, dan informasi lain. Pelatih ekstrakurikuler, petugas keamanan atau penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan lainnya. Guru itu tugas utama guru itu adalah pendidik profesional dengan tugas utama pendidik yang mengajar atau membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan dosen itu pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan konselor itu adalah pendidik, dan dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2005 itu mengumumkan konselor adalah pelaksana yang pelayanan konseling di sekolah. Konselor adalah seorang yang mempunyai keahlian dalam melakukan konseling berlatar belakang pendidikan minimal sarjana dan jurusan psikologi pendidikan dan bimbingan atau PPB, bimbingan konseling atau BK atau bimbingan penyuluh, mempunyai organisasi profesi bernama Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Sedangkan pamong belajar itu
adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program dan pengembangan model pendidikan non formal dan informal. Yang selanjutnya itu Widya Suara. Widya Suara adalah pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional oleh pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab, wewenang untuk mendidik, mengajar, dan atau melatih pegawai negeri sipil pada lembaga pendidikan dan pelatihan diklat pemerintah. Tutor adalah orang yang membelajarkan atau orang yang memfasilitasi proses pembelajaran di kelompok belajar. Sedangkan instruktur adalah orang yang bertugas mengajarkan sesuatu sekaligus memberikan latihan dan bimbingannya mengajar pelatihan pengasuh KBBIH online. Fasilitator adalah seorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan. Tugas fasilitator dalam sebuah proses pembelajaran pada akhir itu mengantarkan peserta didik untuk menemukan sendiri isi atau materi pelajaran yang ditawarkan atau disediakan melalui penemuannya sendiri. Jadi itulah pengertian dari pendidikan dan tenaga kependidikan serta contoh-contoh. Bisa didefinisikan bahwa tenaga pendidik itu tenaga kependidikan yang berkualifikasi, yang istilahnya sebagai guru, dosen dan yang lain-lain. Sedangkan tenaga pendidikan itu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menjunjung penyelenggaraan pendidikan. Dalamnya termasuk pendidik dan pendidikan mencakup pimpinan suatu pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah mungkin hanya sekelumit saja dari saya. Yang jelas mungkin banyak yang kurangnya. Mudah-mudahan bisa untuk menambah pengetahuan kita bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.